Jeker. Jedar, kita mau nanya deh, dengan punya 3 anak, ngurus suami, kehidupan sosialisasi seorang Jessica Iskandar. Soalnya kita kalau ngeliat di Instagram itu kayak dia gak pernah posting bareng sama teman-temannya sekarang. Kita masih lihat ya. Anak-anak dan keluarganya ya. Miliki 3 anak, Jedar fokuskan diri untuk mengurus mereka dibandingkan ketemu sama teman-teman. Itu ya. Karena aku ngerasa kadang aku punya 3 anak sama 1 suami itu waktu aku udah terkuras habis. Iya, jadi kadang aduh apakah aku cukup waktu aku untuk untuk Don gitu. Karena kan aku masih terus sama Hagia terus kan. Gitu. Jadi kadang aku berpikir aduh sama anak-anak sama suami aja aku kadang keteteran gitu. Apalagi aku tambah pergaulan. Aku tuh sampai terakhir-terakhir kenapa aku akhirnya berhenti main sama teman-teman tuh karena gini, aku udah di satu titik di mana kita duduk lagi makan, aku sampai mikirinnya rumah terus kayak, terus aku ngerasa bosen banget di situ. Gak enjoy ya? Iya, jadi kayak, aduh anak aku tadi, aduh apa ya bangun gak ya, aduh anak aku aku pengen mau ke rumah nih, aku mau ke rumah nih gitu. Jadi aku udah kayak nyaman di rumah, aku happy sama rumahku, aku kayak bahagia banget sama anak-anakku, sama suamiku. Jadi kayak Gak ada waktu deh tuh. Iya, I feel enough, I feel so full di rumah, merasa bahagia. Jadi kayak kalau keluar aku justru bingung, aduh aku pengen cepat pulang gitu. Tapi ada nggak sih, maksudnya gimana pun juga kan kamu pernah muda dan punya banyak teman-teman lah ya. Ada nggak sih rindunya mau ketemu sama teman-teman atau panggil mereka untuk ya udah lo main ke rumah deh? Ya kadang-kadang itu terjadi. Iya kan? Paling kayak kalau aku udah kangen pengen ngobrol ya udah video call. Video call. Video callnya video call grup ya. Jadi kayak langsung rame-rame kayak apa gitu. Iya. Terakhir ketemu sama teman-teman yang benar-benar temen banget, yang sahabat banget. Yang sahabat banget sebelum tahun baru sih. Sebelum tahun baru. Sebelum tahun Iya, baru. kita nonton bareng-bareng. Tapi sama anak-anak aku juga. Enggak, ini yang beneran tanpa anak, quality time tanpa anak. Yang tanpa anak. Soalnya teman-teman aku juga udah pada punya anak. Jadi kadang Playdate terus ya? Ya, atau playdate. Enggak terus, karena umurnya beda. Tapi ketika ada acara kayak nonton film anak, yaudah yuk kita bareng-bareng gitu. Dewi Persik juga nggak punya teman, banyaknya di rumah mulu. Iya gimana dong, kan ngurusin anak, ngurusin diri sendiri, ngurusin banyak yang diurus lah. Iya bener, karena udah kepake buat olahraga, buat perawatan. Buat kerja. Buat ke salon aja itu udah me time buat aku. Jadi aku udah happy banget. So me time. Salon. Kamu nggak Salonnya aku mah di kamar mandi sendirian. Jadi kamu me time-nya nyalon? Hitamnya nyalon, terus perawatan, olahraga itu Biasanya kita barengan guys, biasanya belanja bareng. Iya. Di Nawili Salon yang radio dalam kan? Enggak kan dulu kita itu pernah satu program. Jadi kita dulu pernah satu program aku, dia, Vega. Nah biasanya itu kalau misalkan beli barang merek apa kita barengan. Kembaran. Kembaran, makanya kita panggilnya kembaran. Oke, ngomongin sama Jessica Iskandar soal bestie-bestinya. Kamu dulu jadi bestinya? Iya dulu kita bertiga, aku kembaran, aku sama Kak Vega. Vega. Kita sampai punya WhatsApp. Itu 3 grup, 3 orang kembaran namanya. Kembaran di mana? Tapi hilang sekarang kosong. Coba kita lihat ya. Gak ada apa-apanya ya di dalamnya. Apakah Dewi Persik sekarang ini masih paling bestinya Jessica Iskandar? Udah gak pernah bersama. Si paling bestie. Let's go. Ini nggak mudah, karena kamu harus mengurutkan dari nomor 1 diurutin. sampai nomor 6 yang paling bestie, oke? Dilihat aja Yang paling bestie. Ya, yang paling mulai, bestie. mungkin bisa mulai dari yang Bastian teman suamiku. Oh, Ya, teman yang suami paling gak usah lah, teman suami. Vicky juga teman syuting. Iya, oke. Ya nomor berapa ini? Nomor berapa? Ini nggak usah, ini nggak usah besok. Vicky Prasetyo nggak usah. Ya ini boleh. Raffi juga teman syuting. Oke, mau di... Oke. Caca boleh. Caca. Paula enggak. Sebentar, enteng banget. Paula enggak. Oh nggak ada gua. Bukan teman circle yang... Karena kamu hostnya. Ya Kak Dewi kok Nggak usah nggak ada gitu, sih. Karena dia hostnya. Oke, let's go. Si paling bestie kamu urutkan yang nomor 1. Paling Nomor bestie 1. banget siapa? Yang paling bestie. yang paling bestie banget. Sebenarnya ini bukan yang bestie-bestie banget. Iya. Tapi ya udah di antara Tapi mereka ada, siapa? iya ada. Ini. Oke.
Jennifer. Oke, wait, stop dulu. Jennifer, apa yang kamu lihat dari Jennifer Bahdim sampai kamu menempatkan dia di peringkat pertama si paling bestie? Soalnya Jennifer tuh yang selalu sedia gitu, kayak misalnya kalau aku curhat dia yang selalu, meskipun balasnya kadang suka lama sekarang, tapi dia selalu ada gitu buat aku, di hidup aku gitu. Apalagi di acara-acara penting dia selalu hadir. Dia selalu hadir. Oke. Oh, karena di Bali juga dulu dia ya? Iya, dulu di Bali kan anak kita satu sekolah, terus kita kayak selalu olahraga bareng. Ada lagi nggak kembaran? Oh, dia sport enthusiast. Oke, nomor 2 si paling bestie. Aku bingung. Mungkin Charlie kali ya. Charlie. Selfie Why? tadi si selfie. Mana? Oh selfie mana? Selfie. Lu gimana sih kalau dilempar-lempar sih? Yang ketiga siapa yang ketiga? Iya. Yang ketiga siapa? Ini selfie. Ya ini selfie. Selfie. Boleh deh. Oke. Ini sebenarnya temen aku tuh bukan artis, temen aku kayak warlock aja. Warlock. Ada masih Nia. ada. Nia yang keempat. Iya. Oke. Tukang kendang kita agak jadi ya. Mana lagi? Hai temen. Ini siapa? Gue Gisel mau ya? takut ada yang negur nih. Iya, dia sekarang lagi sibuk, suka ke Singapura terus, jadi nggak sibuk lah ini, pokoknya semuanya sibuk, udah pada punya anak semua gitu. Tapi kita nggak pernah kayak apa ya, nggak kalau laginya hubungan ngobrol nggak putus kontak lah gitu. Ada grup WhatsApp di antara beberapa bestie kamu ini? Ada. Ini ada grupnya nih kembaran Ini nggak ada grupnya, 3 ini nggak ada grupnya. Oke. Oh, ini kan satu grup. Oh. Apa nama grup WhatsAppnya? Grup yang berfungsi apa aja? Girl Squad. Oh, Girls Squad. Oh iya, ada Girls Squad. Oh iya. Dulu ada programnya Girls Squad. Kan? Oh, oke. Sampai sekarang masih ada tuh Girls Squad. Sih, tapi emang kayaknya kayak cuma promosiin kayak ada yang buka toko, ada yang Namanya kan udah jadi ibu-ibu. Udah jadi ibu-ibu. Siapa dari Girls Squad itu yang keluar dari grup WhatsApp? ini Caca. Dia enteng banget ya. Ini dia nih. Kenapa Caca? Ntar Caca masuk lagi ya Caca. Iya, kenapa Caca Frederica? Lagi sibuk mungkin kemarin ya? Itu iya mungkin sibuk ya. Mengawal suami. Jadi... Kamu ada grup WhatsApp nggak sama teman-teman kamu? Ya kita bertiga kemarin. Iya. Itu ada Ya aku pergi aja lah kabur, dia punya suami, Simi punya suami, udah aku gak ada. Daripada aku harus melihat kebahagiaan orang Iya, lain. dikit-dikit Vega mesra sama suaminya. Iya. Jedar mesra sama suaminya. Kamu? Aku langsung out. Terus soalnya belum Gak ada apa-apa. suami ya. Gak apa-apa, Iya. nanti ada masanya. Iya, ada. Tapi di antara mereka yang suka yang paling suka protes sama kamu, where have you been, lo kemana aja, sibuk banget. Kalau nggak ada waktu sih Iya. untuk kumpul sama kita gitu loh. Oh, Ada nggak? selfie kayaknya. Selfie ya. Iya. Ya soalnya selfie sekarang lagi sendiri. Enggak lah, ada. Astagfirullahaladzim, temen rumpi macam kalian. Siapa? Lagi dari tempat siapa? Ada warlock juga. Oh, warlock. warlock. Oke, Silakan, boleh, silakan duduk ya. silakan. Selfie bukan aku yang bocorin ya. Oh iya, pernah dibawa ke arisan, aku baru inget, ya kan? Pernah dibawa ke Oh arisan. bapak-bapak itu loh. Duduk. Kita lanjutkan Ya, ngomong, ke Dewi. konten kita berikutnya. Percaya penuh pada istri, Vincent Verhoek berikan seluruh penghasilannya untuk Jessica. Wow keren banget suami ini, ya Allah. Emang iya, jadi Wow. semua penghasilannya dari Gitu Vincent, dong, Mas Rian. semuanya pakai rekening kamu atau langsung kasih ke kamu gitu? Iya, kasih langsung. Langsung. Tuh gitu masa Mas Rian baca ini langsung gini. Hah? Ekspresinya gitu. Itu tunggu. suami yang soleh itu kayak gitu. Pantesan Dewi Persik dibilang soleha. Orang dulu gajinya buat suaminya. Kamu bener abang. banget sih Rian. Kalau sudah menikah itu uang istri ya uang suami, uang suami, uang Enggak. Emang kalau rekening di keluarga kamu tuh rekening bersama, nama bersama atau gimana tuh? Enggak, ini kan kita kan ada kayak PT. Oh, Jadi kan punya perusahaan bersama. iya gitu. Oke. Jadi masuknya ke situ gitu. Tapi kan ya kendali ada di tangan istri gitu. Oh. Itu baru meratukan istri, bener. Kalau Vincent itu biasanya aku kirimin uang saku. Oh, dikirimin uang saku. Bulanan gitu maksudnya? Nah, bulanan kalau habis aja langsung top up gitu. Oh gitu. Jedar, kalau kamu kan
kalau misalnya mau beli barang nih, mau beli sesuatu, pengen beli ini itu kan uang ada di kamu. Kamu harus izin dulu nggak sama Vincent? Kalau Buat kamu pribadi ya? Kamu pribadi kayak misalnya kamu kan namanya cewek. mahal apa mahal banget? Ya mahal dan mahal banget lah. Misalnya kayak jam. banget. Ya kayak telur gulung gitulah. Sepatu. Kan Kasih biasanya namanya tahu. juga cewek. Kasih tahu Kasih tahu dulu. Kalau yang udah sekian ke atas kasih tahu, tapi kalau yang sekian ke bawah nggak usah. Bukannya nggak usah, maksudnya ya dia udah tahu lah kebutuhan aku kan. Dia kebutuhan Masa hal aku kecil banyak ini ya. Tapi kalau dia sebaliknya, dia dari hal kecil dia mau beli apa ya kayak cover handphone aja dia bakal tanya ngomong, aku mau beli cover handphone. Dia bakal ngomong atau dia memang kamu suruh ngomong? Aku nggak suruh. Tapi Oh, dia ada ibu CEO-nya. Oh, dia seterbuka itu soal kayak keuangan. misalnya, Keren ya, ini itu namanya komunikasi yang keren. Iya. aku mau beli ini nih apa ada racun serangga bagus nih. Buat apa? Sampai sedetail itu tuh. Tapi kamu pernah nggak ngelarang gitu? Jangan masa beli kayak begitu? Kalau aku ngerasa itu nggak penting aku larang. Ngapain beli itu? Gitu. Tapi Jedar selamat ya, kita ikut bahagia dengan kehidupan kamu sekarang. Semoga akan jauh lebih bahagia ke depannya. Amin. Ada bintang tamu lainnya yang mau lewat pagi hari ini ya. Siapa? Seorang gitaris punya anaknya cantik banget, beranjak dewasa, ya berbakat sekali. Anaknya Mas Enda Ungu ya, di bagi-bagi ambiar. Ini dia Zara Leola. Zara Leola. Kami semua ucapkan terima kasih. Papa lagi mana Papa? Ayah lagi golf kayaknya. Ayah lagi golf. Sesering apa ya kamu golf Enda ini? Setiap hari deh. Oh ya, kamu gak tertarik untuk ikutan golf bareng sama ayah? Tertarik, cuman kan karena aku ada kuliah, ada syuting, kadang-kadang juga manggung. Jadi Sibuk banget sih. Susah waktunya bisa ikutan bareng sama papa ya? Karena kan kalau golf kan harus konsisten kan. Iya. Zara semester berapa sekarang? 3. Semester 3 Mau ya? naik 4. Oh, semoga lancar. Kita kasih lihat ini dia Zara yang diberikan kebebasan oleh sang. Geger. Zara Leola, aktris muda anak dari Enda, personel ungu. Kini kian tumbuh jadi remaja cantik dan energi. Zara Leola terjun ke dunia peran dan nyanyi mengikuti darah seni ayahnya. Terjun ke dunia entertain sedari kecil membuat ayahnya memberikan kepercayaan 100% untuk Zara loh Sobat Ambiar. Zara Leola, putri dari Mas Enda. Ada satu kalimat dari sang ayah ya. Nggak ada peraturan di antara kita berdua. Kamu tuh ketika dikasih tahu kalimat itu tuh dalam pikiran kamu tuh apa? Happy atau apa? Pressure, Tekanan ya? pressure banget. Ah. Karena Jadinya ya. ya knowing bahwa aku dikasih kebebasan, aku boleh pulang jam berapapun, boleh pergi sama siapa. Itu tuh kita jadi mikir, ayah kok nggak ngelarang ya? Ini kurang sayang ya? Gitu. Cuman ya at the same time, aku jadi ngerasa kayak, oh you trust me that much, jadi I won't break the trust. That you- Kepercayaan ya, bahwa dia percaya sama kamu dan kamu tidak akan melanggar kepercayaan itu. Kepercayaan itu ya. Pernah? Pernah melanggar kepercayaan itu? Pernah. Apa? Waktu itu aku disuruh pulang jam 9, aku bohong. Aku bilang kalau misalnya, iya ya bentar macet. Terus pas nanya sama my driver, hah ini belum on the way home kok. Terus aku langsung malam itu aku kirim paragraf ke ayah sama ibuku. Akhirnya saat itu pulang jam berapa? Jam 11. Cuman beda 2 jam, tapi dia mengirimkan tulisan sampai berparagraf-paragraf. Karena ayah tuh kalau soal waktu tuh bener-bener disiplin. Kalau misalnya telat kerja, telat manggung, kalaupun nyampe rumah pun telat, itu walaupun kayak just a minute or 5 minutes, itu tuh udah ya you don't respect time at all. Oke, hanya 2, 1, 2, 3, 4, 5 Berikan menit itu kebebasan nggak tapi respect untuk ya. urusan waktu harus disiplin. Iya. Oh keren juga. Itu tuh perasaan bersamanya berapa lama? 2 jam telat pulang ke rumah. Enggak sih, enggak lama sih. Cuman ayah tuh yang penting kamu mau ngaku bahwa kamu salah. Gitu. Tahu bahwa itu salah. Ya. Kan kadang orang tuh melakukan kesalahan tapi fatalnya tidak merasa itu salah atau mereka menolak untuk mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Oke. Artinya dibutuhkan apa ya, kebesaran gitu ya, kebesaran hati untuk menerima bahwa gue salah, gue perbaiki. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dari mama kamu peraturan juga sama, nggak ada sama sekali. Enggak sih sebenarnya. Dua-duanya sama kok. Dua-duanya Oh sama. ya,
Yang penting harus tolerant sama jam, respect sama orang-orang yang kita bikin janji bareng. Itu doang sih sebenarnya. Tapi kalau soal perginya sama siapa, mau kemana ya terserah gitu. Aku pun juga sebenarnya lebih sering nongkrong di rumah sih, Om. Aku Oh, kaget gue dipanggil Om lah, emang lo mau dipanggil apa? Mau dipanggil Uwa? Dia nggak mau dipanggil Om. Ya Om lah. Opa. Kan lihat kan Kaget. jenggotnya aja udah putih Om. Aku sampai kaget dipanggil Om. Lanjut, Mai. sampai mana ya tadi ya? Om lupa. Enggak sih. Ya intinya Ayah membuni itu tuh bener-bener membebaskan aku banget. And aku sampai detik ini selalu berusaha untuk keep their trust on me. Pilihan misalnya mau kuliah di mana saat itu ya? Ketika memilih kuliah, jurusannya apa? Sendiri atau dari orang tua? Itu keputusan kamu sendiri dibebaskan atau kamu harus dibimbing juga sama orang tua? Sendiri sih. Semua sendiri? Terus ketika kamu memutuskan majornya ini gitu, mereka bilangnya gimana? Awalnya sebenarnya aku mau ambil filsafat. Oke. I wanted to take filsafat, kalau nggak filsafat law. Cuman Ayah membuni tuh bilang, Kak kamu kan udah punya karir di luar sekolah, di luar pendidikan. Masa iya sih mau ngambil yang susah? Nanti kalau misalnya nggak lulus atau nanti kamu gap year gimana? Mending cari yang gampang aja nggak sih? Tapi kamu tetap masih kuliah. Kalau tetap masih mau ambil hukum atau filsafat ya ambil S2-nya aja nanti. Sekarang kamu ambil apa sayang? Jurusan apa? Aku ilkom, Tante. Ilmu komunikasi ya. Tante. Gak semua orang tua tuh bisa memberikan kebebasan seperti itu. Dulu Om Karen orang tuanya melarang dia. Dia soalnya mau jadi polwan, dilarang. Karena belum cocok, ketika itu belum cocok. Boleh. Bajunya. Ya memang tidak boleh ya. Gitu. Kita mau kasih lihat jadi anak pertama dari 3 bersaudara ya. Zara ini dia sadar betul harus lebih dewasa. Sedewasa apa gila? Nah, Oke, 3-3-nya cewek. Ya, tiga-tiganya. aku bertiga cewek semua and the youngest she is 10. 10 tahun yang paling muda. Ya, yang middle 15. Zara, Kamu berarti nggak mau adik-adiknya ya semua ya? Sebenarnya kalau ngomong sih nggak ngomong banget sih Tante. Kita tuh di rumah, nggak karena kita di rumah tuh bertiga tuh sendiri-sendiri aja. Aku Independen. Iya, seindependen itu. Ada aku yang tengah, dia habis sekolah, habis les langsung ke kamar, langsung spending time with herself. Aku pun juga kalau selesai syuting atau nggak selesai manggung langsung ke kamar. Yang lebih kasihan sih adekku yang paling kecil. kenapa? Karena kan dia sendirian, she's still very small. Masih Jadi yang kecil kayak sendirian ya. kita kan punya grup bertiga. Terus habis itu adekku kadang-kadang kakak, Cici, let's go play game, online game. I feel so lonely. Oh iya, kesepian. Kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu, aku chat yang paling tengah. Bel, udah iyain aja. Kasian. Maksudnya kasihan karena dalam arti kata kayak dia gak ada temen gitu kan, jarak usianya cuman lumayan. emang when it comes to paling kecil kita berdua selalu ayo. Ngalah, oh iya harus mau Tapi kalah dong ya. waktunya kalian bener-bener bareng-bareng gitu as a family itu kapan? Ada nggak? On weekend sih, it's always on weekends. Selalu di saat selalu. akhir pekan Sama ya. papa, mama. Iya. Bareng ya. Zara pernah kepikiran gak sih? Anak-anaknya 3, cewek semua. Nih bokap gue ngasih kebebasan, gak ada peraturan. Sempat kepikiran gak sih? Nih ayah tuh deg-degan gak ya punya 3 anak perempuan, tapi kok gak ngasih peraturan buat ke aku, anak pertama. Ya pasti akan melakukan hal yang sama kedua anak lain. Yang lain ya. Enggak sih sebenarnya, Om. Enggak sih kalau dipikir-pikir. Mungkin karena emang sebenarnya dari awal, I knew that ayah selalu pengen punya anak cewek. Ayah dari dulu selalu pengen punya anak cewek, fully all girls. Gitu. Oh, memang Iya. pengen semuanya perempuan dari dulu. Iya, fully all Jadi girls. pangeran sendiri ya. Terus ya baik lagi karena bener kata video tadi, aku ngerasa bahwa as a first kid, aku harus kasih contoh baik untuk adik-adik aku sendiri.
gitu. Jadi ya kalau misalnya ayah ngasih aku kebebasan dan kebebasan itu dikasih contoh dengan baik, insya Allah adik-adikku juga pun melakukan hal yang sama. Sampai sekarang yang memuaskan papa kamu yang kamu tahu ya, memuaskan kepercayaannya itu apa? Dengan cara yang gimana? Nggak ada sih, selalu I just call him sometimes. Ayah telepon nanya, ngasih Kak di kabar ya?" mana? Oh. Aku lagi di sensi. Oh justru semakin komunikasi semakin Iya, intens ya? aku di sensi sama temen Oke. ini. Hai om. Oh gitu. Terus semua teman-teman aku nyapa. Sebetulnya ketika seorang anak diberikan kebebasan, sebetulnya diberikan satu hal lain yang tanpa dia sadari. Tanggung jawab. Tanggung Kita akan jawab, bahas saat ya, lagi so tetap di true. Pagi Panas.